warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak Edi Supraedi selaku guru pembimbing mata pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. Saya sendiri Ajeng Sugihartati dari kelas 12 X1 yang akan mempresentasikan materi tentang pola penyerangan dan pertahanan dalam permainan softball berdasarkan dengan PowerPoint yang telah saya buat. Agar kita dapat memahami materi ini dengan baik, mari simak video ini sampai selesai. Langsung saja kita mulai pembahasan mengenai pola penyerangan dan pertahanan dalam permainan softball. Di sini ada sedikit info tentang softball. Yang pertama, permainan softball adalah permainan bola kecil yang dimainkan di lapangan oleh dua regu yang masing-masing anggotanya berjumlah 9 orang. Organisasi softball dunia yaitu IFS atau International Softball Federation. Organisasi softball di Indonesia disebut Perbasasi atau Perserikatan Baseball dan Softball Amatir Seluruh Indonesia. Permainan softball lahir dari hasil perkembangan permainan baseball. Asal permainan ini dari Amerika Serikat yang diciptakan oleh George Hancock di kota Chicago tahun 1887. Tujuan permainan softball adalah mencetak poin sebanyak mungkin dan mematikan lawan supaya tidak mendapatkan poin. Berikut gambaran mengenai lapangan softball dan posisi pemainnya. Langsung saja pada pembahasan yang pertama tentang pola penyerangan dalam permainan softball. Taktik dalam penyerangan softball adalah siasat yang dipergunakan oleh regu yang mendapatkan giliran memukul secara individu atau kelompok untuk menyerang lawan dan berusaha mendapatkan nilai atau kemenangan dalam pertandingan. Taktik penyerangan yang sering digunakan oleh pemain sebagai berikut. Yang pertama, pukulan tanpa ayunan atau sacrifice bunt, yaitu usaha pemukul melakukan pukulan ke arah base pertama, pitcher atau base ketiga dengan tujuan untuk membantu pelari menuju base di depannya. Yang kedua, pukul dan lari atau hit and run, yaitu siasat yang dilakukan oleh pemukul untuk membantu agar pelari dapat maju beberapa base di lapangan dengan selamat. Taktik ini dilakukan apabila ada pelari di base 1 atau 2. Keuntungan pukul lari adalah memungkinkan tidak terjadinya out sehingga dapat membantu mencapai base di depannya. Taktik pukul dan lari dapat dipergunakan dalam situasi unggul 1 angka dan sebelum terjadi 2 out. Pukul dan lari dikatakan berhasil jika dapat menyelamatkan pelari dari base 1 mencapai base 3. Taktik penyerangan yang ketiga adalah mencuri base atau the steal, yaitu siasat yang dilakukan oleh pelari di base. Keberhasilan siasat ini dipengaruhi oleh kecepatan dan kejelian pelari melihat pelepasan bola oleh pitcher. Lalu yang keempat adalah pukulan melayang atau sacrifice fly. Taktik ini sangat tepat dilakukan pada saat permainan berlangsung ketat. Hal ini dilakukan sebelum terjadi 2 mati atau selisih nilai tidak lebih dari 2. Ada pemain di base 3 atau base 2 dan base 1. Pukulan melayang harus dilakukan oleh seorang pemukul yang baik, karena harus memukul bola melambung ke arah outfield. Bola dipukul jauh dan melambung ke arah outfielder. Pelari pada base bersiap meninggalkan base. Jika kemungkinan bola tidak tertangkap oleh infielder, pelari dapat langsung menuju base di depan home. Akan tetapi jika diperkirakan bola dapat ditangkap oleh outfielder, pelari siap berada di base. Bersamaan dengan bola menyentuh glove penjaga, langsung lari secepatnya mencapai base di depannya. Pembahasan selanjutnya tentang pola pertahanan dalam permainan softball. Pada dasarnya, taktik dan strategi pertahanan permainan softball adalah siasat atau usaha dari regu penjaga lapangan untuk bertahan, mematahkan atau menangkis serangan lawan dengan jalan mematikan pelari atau pemukul agar tidak maju ke base di depannya atau mendapatkan nilai. Dalam permainan softball, khususnya regu bertahan, pemain-pemainnya dibagi dalam 2 kelompok besar sesuai dengan daerahnya masing-masing, yaitu infielder di daerah infield atau daerah bujur sangkar yang dibatasi oleh garis-garis penghubung antara home base ke first base, second base, third base, dan kembali ke home base, dan outfielder di daerah outfield atau daerah yang dibatasi oleh garis-garis perpanjangan dari home base ke first base dan dari home base ke third base dan pagar belakang. Sistem pertahanan dalam permainan softball yang pertama ada sistem pertahanan pendek atau close system atau biasa disebut C position.
Sistem ini digunakan bila ada pelari di base ketiga yang menentukan kemenangan atau keadaan sama atau draw, tie game, dan dalam keadaan kurang dari 2 out. Yang kedua ada sistem pertahanan medium system atau M-position, merupakan posisi agak lebih aman terutama jika menghadapi lawan yang suka melakukan pukulan pendek, dan untuk mencegah pelari di base tidak dapat menuju ke base berikutnya atau digunakan untuk melakukan double play, artinya mematikan 2 pelari sekaligus dalam waktu dan momen yang bersamaan dan berurutan. Sistem pertahanan yang terakhir yaitu sistem pertahanan jauh atau dalam, deep system atau deep position. Untuk menghadapi situasi tanpa atau tidak ada pelari satupun di base, sedangkan pemukulnya adalah pemukul jauh atau akurat, atau biasa juga untuk menghadapi bila ada pelari di base 1 dan 3 dalam keadaan 2 out, sehingga kemungkinan lawan untuk mendapatkan nilainya kecil, atau sebaliknya besar kemungkinan bagi regu lapangan untuk mematikan lawan. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.